Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah atas nikmat hari ini. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Syuhada Channel. Kali ini ada handphone lagi, Redmi 8A. Kondisi seperti di depan saya ya teman-teman. LCD-nya hancur sebelah ya. Ya ini kata user lagi dicas, kemudian ditaruh di atas ya, entah di tiang atau di mana saya lupa. Kemudian ada ayam terbang, nah, lalu nyenggol handphone dan jatuh. Udah jatuh ketimpa besi, waduh gitu ya. Udah jatuh ketimpa besi gara-gara ayam, akhirnya hancur. Oke, jadi sudah jelas ini kendalanya adalah LCD. Dan user minta ya kalau bisa mungkin segera, karena memang handphonenya juga untuk kerja ya. Oke, sudah saya lepas tadi SIM tray-nya. Ini Redmi 8A ya. Kita lepas SIM tray, jangan lupa, kemudian langsung saja kita congkel ya. Tetap hati-hati mencongkelnya ya teman-teman. Kalau teman-teman kuat pakai kuku, bisa langsung menggunakan kuku ya. Kalau misalnya agak kesulitan, boleh dibantu dengan alat seperti plat yang tipis atau yang saya gunakan tadi. Dan ini belum pernah diganti kayaknya LCD-nya ya. Sepertinya LCD-nya masih ori, jadi belum pernah dibongkar secara total ya. Nah, ini untuk Redmi 8A. Kalau mau ganti LCD ya, buat teman-teman tidak perlu melepas baterai, karena fleksibel LCD-nya itu masuk dari bawah, mesin yang bawah, dari mesin yang bawah lalu melewati baterai, jadi nyebrang ke atasnya baterai gitu. Jadi tapi tetap kita ngelepas penutup mesin yang atas juga, karena konektornya tertutup oleh penutup mesin ya. Ini kita lepas dulu untuk konektor baterai, karena tadi coba saya matikan, namun pilihan matikan daya handphone itu tertutup oleh noda hitam dan nggak bisa disentuh. Jadi fleksibel LCD yang ini ya teman-teman, yang belok dari tengah belok ke kiri atas. Nah, ini fleksibel LCD. Dan pasti ini kita lepas juga untuk penutup mesin bagian bawah. Jadi buat teman-teman yang mau ganti LCD Redmi 8A, gampang ya. Cukup mudah, tinggal dicopot backdoornya, kemudian lepas penutup mesin atas bawah, tidak perlu nyabut baterai ya. Ini sepertinya belum pernah dilepas kayaknya, agak sulit. Oke ya, masih nempel penutup mesin sekaligus speaker buzzernya. Nah, ini ya, ini fleksibelnya. Dan tadi ketika user bawa handphonenya kemari, ke sini, ke saya maksudnya, itu kondisi dikaretin. Dan saya mengira pasti LCD-nya sudah nyoplok pasti ya. Pasti sudah nyoplok, terus mungkin takut lepas, jadi sama usernya dikasih karet. Oke ya. Jadi saya kasih penutup mesin yang atas karena mesinnya gampang jatuh ya teman-teman. Jadi kalau di posisi dibalik seperti ini, mesinnya jatuh. Ya kan, benar ya teman-teman ya. Mesinnya sudah LCD-nya sudah nyoplok. Gitu ya. Ya ini masih ori. Ini LCD orinya.
Jadi tinggal kita bersihkan untuk sisa lem yang ada di frame Redmi 8A. Ini bagian yang paling lama ya teman-teman. Jadi mungkin saya skip untuk bagian pembersihan lem. Jangan lupa untuk dibersihkan secara merata ya teman-teman. Oke, sudah selesai untuk tahap pembersihan dan sudah saya carikan untuk LCD-nya. Saya dapat merek yang agak lain, nggak seperti biasanya teman ya. Mungkin ada yang pakai merek OG, kemudian Crown, Mito, dan seterusnya. Kali ini saya dapat merek apa ini? Service Pack ya. Ya pokoknya merek apapun itu bagus ya teman-teman. Yang penting ketika di toko spare partnya itu dites dan pastikan untuk sentuhan tidak ada ghost touch. Karena ya namanya LCD KW itu pasti ya nggak semuanya mulus ya, bahkan bisa dibilang untung-untungan gitu. Jadi merek maupun apapun mereknya itu pasti ya ada yang bagus, ada yang kurang begitu. Nah ini tadi ada beberapa merek ya, terus saya cek langsung di sana, lalu saya pilih-pilih yang paling pas dan saya cek untuk kondisi touchscreen-nya. Jadi jangan sampai ghost touch gitu ya. Ya nanti saya tunjukkan ke teman-teman gimana untuk supaya dapat LCD yang benar-benar normal sentuhannya. Kadang kan kita yang penting beli terus disentuh-sentuh bisa, geser-geser bisa, tekan-tekan nomor bisa, nah itu langsung diambil. Nah, tapi kalau saya ada satu trik lagi yang mungkin teman-teman sudah tahu juga, dan mungkin yang belum tahu ini saya kasih tahu juga. Jadi nanti akan saya kasih tahu triknya gimana menentukan LCD yang benar-benar nggak ghost touch gitu, yang benar-benar sentuhannya itu bagus gitu. Ini dari pendapat pribadi saya teman-teman ya. Oke, ini saya paskan dulu untuk LCD ke frame-nya sebelum saya kasih lem. Karena ini kok rada nggak pas gitu. Rada kayak ada yang ganjel ya. Tadi untuk plastik di bagian belakang LCD sudah saya lepas. Lalu untuk busa yang di pinggir-pinggir frame yang biasanya ada warna kayak emas-emas keperakan itu juga saya sudah lepas. Ada 4 bagian. Ya ini masih ada yang ganjel ya teman-teman. Ini plastik penutup kamera. Jangan sampai lupa ya teman-teman. Biasanya karena udah keburu-buru masang LCD, kasih lem, plastik yang bagian kamera gak dilepas. Nah nanti pas udah kepasang bingung, kamera depan kok burem gitu, karena masih ada plastik yang nutupnya. Oke, ini plastik untuk ya merekatkan fleksibel ke LCD. Ini juga jangan lupa ya teman-teman, direkatkan supaya fleksibel yang menekuk itu bisa stabil dan gak goyang-goyang. Kalau goyang-goyang pasti nanti akan ada yang putus begitu. Nah alhamdulillah ya teman-teman, ini pas. Jadi ternyata agak didorong ke atas. Jadi tadi sudah pas ya, ini sudah pas, benar-benar presisi ke frame. Jadi kalau nyari LCD juga buat teman-teman ya, salah satu triknya mesti ke frame itu harus benar-benar pas gitu. Kalau ada yang bagus terus pas ke frame, ya itu bisa diambil. Karena nanti efeknya adalah ke pengeleman ya teman-teman. Jadi kalau nggak pas ke frame itu dikhawatirkan lemnya yang bleber keluar atau bahkan ke dalam LCD, nah itu membuat LCD ngeblank lagi nanti. Beberapa waktu lalu ada ya teman-teman kita yang komen di komentar sebelum dilem bagus, pas dilem beberapa saat langsung ngeblank hitam, cuman dicas getar, yaitu kemungkinan besar lem LCD-nya masuk. Oke ini ya teman-teman, sentuhnya
Bisa. Jadi begini triknya teman ya. Perhatikan, saya tekan lalu tarik ke atas dan ditahan. Nah, kalau ketika ditekan seperti ini lalu gambarnya atau tulisan nggak goyang-goyang sedikit pun, ini pasti sentuhannya normal. Karena ada yang ya merek-merek yang tadi saya sebut yang saya sebutkan itu, ketika dites itu ditekan lalu ditahan, itu ada goyang walaupun sedikit ya, kayak goyang dikit-dikit. Nah gitu, icon apapun, tulisan, logo apa, icon untuk menu-menu tertentu. Nah, itu ketika ditekan terus ditahan itu ada goyang. Nah, kalau sudah goyang walaupun sedikit itu pasti nanti ghosted ya, teman-teman. Pasti itu. Jadi saya sarankan buat teman-teman tekan kemudian tahan ke arah manapun, lihat ada gerakan nggak di yang kita tekan itu. Kalau nggak ada berarti aman. Oke, sudah saya pasang lem. Saya percepat ada untuk pemasangan lemnya. Nah, ini LCD sudah saya presisikan ke frame. Lalu karena sudah presisi ke frame dan tidak ada celah yang ngangkat dari LCD-nya, teman-teman, jadi karetnya nggak perlu banyak-banyak. Cukup 2 vertikal, kemudian nanti mungkin 3 atau 4 yang horizontal. Jadi fungsi karet cuman buat nahan, bukan untuk ngencengin, tapi untuk nahan aja supaya LCD tidak naik ke atas ataupun goyang. Nah, untuk sisa lem ya seperti ini ya, bisa kita ratakan. Ini karena ada lem yang keluar meskipun sedikit, jadi kelihatan kurang rapi. Jadi saya usahakan benar-benar lem itu minim banget kelihatan dari luar gitu. Jadi benar-benar rapi ya, untuk lemnya nggak melebar ke mana-mana. Oke, cukup sekali putaran aja karetnya, nggak perlu didobel-dobel. Oke, ini yang untuk horizontalnya saya kasih 5 ya. Oke, seperti ini. Ini karetnya juga nggak terlalu kenceng, jadi karetnya agak kendor. Oke, tinggal kita tunggu kering untuk lem LCD-nya. Baik teman-teman, ini sudah sekitar 1 jam lebih untuk lem LCD saya biarkan, dan ini sudah cukup untuk LCD menjadi kering. Nah, ini masih ada sisa sedikit, tinggal kita gosok-gosok dengan tangan. Nah, ini tinggal kita pasang. Jadi sebelum finishing pemasangan backdoor dan semuanya, saya akan tes lagi ya teman-teman, apakah LCD-nya masih normal atau ada kendala. Pokoknya harus dicek, recheck terus. Sebelum dibeli dicek, sebelum dilem dicek lagi, kemudian setelah pengeleman dicek lagi. Bahkan nanti kalau sudah di finishing semua terpasang, tes lagi biar mantep ya teman-teman. Jadi kepuasan untuk repair LCD, masang LCD itu benar-benar puas dengan hasilnya. Oke, sudah nyala dan lihat teman-teman. Oke, normal ya. Saya tahan, kemudian saya ke ataskan dan tahan, tidak ada gerakan sedikit pun. Ini saya tidak cek ke bagian menu-menu yang di dalam handphone karena ada kodenya, ada sandinya ya. Nah, untuk pengeleman mungkin cukup sampai di sini ya, teman-teman. Tinggal kita finishing. Kita pasang baut seperti biasa. Baut untuk penutup mesin itu tidak perlu terlalu kencang. Yang penting sudah ngancing ke mesin dan juga ke frame, itu sudah cukup. Yang sering terjadi kalau kita masang bautnya terlalu kencang, terlalu ke dalam, nanti tembusnya ke LCD ya teman-teman. LCD-nya jadi ketekan baut, akhirnya nanti di LCD keluar kayak bercak putih begitu. Bercak putih-putih kekuningan biasanya, atau bahkan warna hitam juga ada, yaitu tergantung LCD-nya. Dan itu nanti ya bikin masalah lagi. Oke, ini mesin bawah seperti yang di atas juga. Untuk bautnya tidak terlalu kencang.
Oke, ini tinggal pasang backdoor. Oke, sudah rapi dan mantap. Nah, ini SIM tray jangan lupa untuk dikembalikan ya, teman-teman. Ini kadang saya lupa SIM tray-nya ketinggalan. Oke, normal, tombol semua normal. Ya, jadi ini saya kasih bonus TG atau tempered glass atau anti gores ya untuk user supaya lebih aman dan lebih puas gitu. Ini tempered glass yang biasa ya teman-teman, bukan yang mahal, ini yang biasa yang harganya murah. Jadi ini saya kasih bonus supaya lebih aman. LCD-nya ya jelas ya, LCD-nya sudah bukan ori alias KW, dan pasti secara kualitas bahan juga tidak akan sekuat yang LCD ori. Ini jadi saya tambahkan bonus tempered glass ya supaya aman dari benturan dan goresan. Lumayan ya teman-teman, harganya murah gitu. Ya, terkadang juga ada ya teman-teman user handphone yang tidak suka tempered glass, jadi sukanya layarnya full polos gitu. Tapi ada juga yang biasa, ada yang senang dikasih TG karena supaya lebih terlindungi. Ya, ini pemasangannya agak miring ya. Ya, kita akan lepas. Untuk TG ini bukan punyanya Redmi 8A, tapi kalau nggak salah punyanya Samsung tipe berapa tadi saya lupa baca itu. Ini yang mirip aja, yang setipe. Kalau yang 8A kayaknya tadi kosong ya di toko. Oke, ini sudah saya lepas. Agak miring tadi, jadi nggak lurus. Takutnya kurang puas ya, matanya ngelihat kok nggak lurus nih TG-nya. Jadi saya presisikan kembali. Oke, sudah bagus, mantap ya teman-teman ya. Sudah cantik seperti baru. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu videonya. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.